Baiklah anak-anakku sekalian, hari ini seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu, kita akan belajar mengenai jarak pada ruang. Nah, pada hari ini kita akan membicarakan tiga topik yang akan kita bicarakan pada jarak pada ruang ini. Yang pertama, jarak antara titik dengan titik, titik dengan garis, dan titik dengan bidang. Konsep sebenarnya pada jarak ini adalah perhitungan mengenai kelurusan dari objek tersebut. Misalnya yang kita bicarakan yang pertama seperti yang saya katakan tadi adalah jarak antara titik dengan titik. Titik dengan titik. Misalnya ada dua buah titik, kita katakan titik A dan sebuah titik lain, kita katakan titik B. Pada pendefinisian jarak antara titik dengan titik, antara titik A dengan titik B, didefinisikan bahwa jarak antara titik A dengan titik B, jarak titik A dengan titik B adalah panjang ruas garis yang lurus dari A ke B. Gini. Nah, jadi yang disebut jaraknya harus yang lurus yang ini. Kita tuliskan panjang ruas garis lurus dari titik A ke B. Jadi begini yang benar. Nah, akan salah misalnya jika kita menariknya itu tidak lurus. Misalnya katakanlah ada dua titik, katakanlah titik A dengan titik B. Dan sono jaraknya, dan margelok-gelok sono. Jadi harus yang lurus. Itu yang pertama. Nah, yang kedua mengenai jarak ini, hal yang kedua yang dibicarakan adalah jarak antara titik dengan garis. Titik dengan garis. Nah, yang kita bicarakan dalam hal ini adalah jarak antara, misalnya saya buat begini. Katakanlah ada sebuah titik, katakan titik A dengan sebuah garis yang lain. Kita katakan garisnya adalah garis L. Untuk menentukan jarak dari titik A ke garis L, ada beberapa langkah yang harus dibuat. Pertama, harus kita tarik dulu dari titik A. Kita tarik garis yang tegak lurus. Yang tegak lurus terhadap garis L. Katakan memotong di titik B. Ikonnya tegak lurus Madison, anak muda. Siku-siku 90 derajat. 90 derajat. Nah, jarak dari A ke B, seno satu omma jarak naik. Didefinisikan bahwa jarak dari A ke B adalah panjang ruas garis yang tegak lurus dari titik A ke garis L. Ikonna tegak lurus. Yang ketiga adalah jarak antara titik dengan bidang. Untuk menentukan jarak antara titik dengan bidang ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Nah, misalnya begini. Misalnya kita katakan sebuah titik, katakan titik A dan sebuah bidang datar, kita katakan bidang datar U. Untuk menentukan jarak dari titik A ke bidang U, maka langkah yang pertama adalah kita bentuk dulu sebuah garis di bidang U yang tepat kira-kira berada di bawah dari titik A itu sendiri. Kita katakan garisnya adalah garis L. Jadi bidang U ini sekarang posisinya sudah diganti oleh garis L, diganti. Nah, jadi soalnya sudah kita reduksi, kita kurangi ceritanya. Bukan permasalahan mengenai antara titik dengan bidang lagi, tapi antara titik A dengan garis L. Langkah selanjutnya adalah menarik garis dari titik A ke garis L yang tegak lurus. Tarik begini, katakan memotong di titik B. Nah, jarak dari A ke B adalah jarak dari A ke bidang U. Inilah yang dinyatakan dengan AB. Jadi dibuat pendefinisian bahwa jaraknya adalah ini panjang
ruas garis yang tegak lurus dari titik A ke garis yang mewakili U. Dalam gambar ini, garis yang mewakili U di sini inilah garis L. Paham ya? Konsep penentuan jarak, konsepnya sebenarnya itu sama seperti molohe hitam anak kutija, menjungkit istilahnya. Konsepnya kira-kira begini. Misalnya ini lapangan. Ada mau kutija usungono di sini. Katakan buahnya terletak di sini. Buahnya di sini. Jarak dari buah ini ke tanah adalah panjang jukit-jukit yang kita butuhkan untuk menjukit buah ini. Nah, molo disodo buahnya sedia mah kita menjukit. Kemungkinan pertama, boleh kamu menjukit dari sini? Boleh. Boleh menjukit dari sini? Boleh. Tapi jarak yang paling dekat itu ini. Jadi kita istilahkan begini. Ini bukan jaraknya. Ini bukan jaraknya. Ini juga bukan. Yang ini. Jarak yang benarnya ini. Jukit terpendek. Inilah yang diistilahkan dengan jaraknya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia miring? Katakan misalnya begini. Ini kemiringan sama. Nah, ini pohonnya. Ini yang perlu kita jukit. Ini buah yang perlu kita jukit. Nah, dari mana kita menjukitnya? Apakah misalnya dari sini? Dari sini? Atau langsung dari sini? Bisa kita hitung misalnya. Molosenon, jukit-jukit nah. Molosenon, jukit-jukit nah. Molosenon, jukit-jukit nah. Saya yakin dari gambar saja dapat kita perhatikan bahwa jarak terpendek dari tempat menjukit ini ke buahnya di sini adalah ini. Ini bukan yang pertama ini, dan bukan yang ketiga, tapi yang kedua ini. Nah, perhatikan bahwa untuk memperoleh jarak terpendek itu harus dapat dibayangkan sebagai jarak yang tegak lurus antara jukit-jukitnya dengan datar tanahnya. Kalau kita datarkan inilah kira-kira dengan jukit-jukit yang kita butuhkan kemarin. Nah, paham ya anak-anakku sekalian ya? Atau misalnya pada konsep PPDB lah. Misalnya ini adalah SMA Negeri 1 Dolok Sanggul. SMA 1 Dolok Sanggul. Kalau kita perhatikan arahnya, antar songan nateko ngamanya depako, ada pemotongan ratusan, Jangan Simpang Purba Manalu, Simpang 3 ini ke Dolok Sanggul, ini ke Utanami, ke Saini Huta, dan seterusnya. Ini Purba Manalu. Jarak dari SMA 1 Dolok Sanggul kemari itu diperhitungkan sebagai panjang garis lurusnya yang ini. Dan bukan sebagai mengikuti garisnya ini. Bukan yang ini. Tapi jarak yang benarnya ini. Maka konsep perhitungannya harus menggunakan garis yang lurus. Nah, bagaimana caranya untuk menentukan wakil dari bidangnya? Bayangkan kira-kira begini. Kalau ini sebuah titik, dan ini sebuah bidang. Jadi untuk menentukan konsep yang ketiga, jarak antara titik dengan bidang. Nah, sekarang kalau pas katakanlah jam 12 siang. Sekarang matahari kita bayangkan berada di atas matahari. Perhatikan bahwa bayangan dari benda ini, titik ini, pada bidangnya akan terletak kira-kira di sini. Di sini posisi bayangannya. Dan di sini.
Nah ini bendanya, ini bayangannya. Nah, kalau misalnya seperti yang tadi saya katakan, kalau inilah misalnya titik A dan ini bidang U, maka garis yang kita buat untuk mewakili bidang U harus melalui bayangannya ini, A aksennya ini. Nah, berarti mana garis-garis yang bisa kita buat untuk menentukan wakil dari bidang U? Boleh ini. Boleh yang saya gambarkan ini. Ini oke, karena melalui titik ini. Ini boleh. Ini boleh, asal melalui perpolongannya. Ini boleh. Yang mana saja yang lebih mudah kita pantau boleh. Nah, yang mana saja. Jadi ini oke, ini oke, ini oke. Dengan catatan melalui titiknya ini. Nah, yang nggak boleh itu ini. Misalnya saya gambar di sini. Ini nggak boleh. Karena garis ini tidak melalui bayangan dari titik A. Nah, sekarang untuk perhitungan jaraknya, apa saja senjata yang kita butuhkan? Yang pertama adalah teorema Pitagoras. Saya yakin ini sudah paham semua. Ini berlaku pada segitiga siku-siku. Misalnya saya gambarkan begini. Katakanlah ini titik A, B, C. Segitiga ABC dengan siku-siku di titik A. Sisi-sisi di depannya, di depan setiap titik sudutnya, biasanya dinamai dengan sudut yang dihadapi. Jadi ana geleng, nyo menghadap dopakol bina geleng, dopakol cina geleng. Dalam segitiga ini berlaku bahwa A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Dan misalnya B kuadrat berarti sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini senjata yang pertama. Senjata yang kedua adalah konsep kesebangunan. Ini pelajaran kelas 3 SMP. Kesebangunan. Kalau misalnya ada dua buah segitiga yang sebangun, katakanlah segitiga A, B, C. Dengan segitiga sebelah, katakanlah segitiga P, Q, R. Dengan sudut-sudut yang bersesuaian yang sama besar. Bahwa sudut A sama besar dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut Q, dan sudut C sama dengan sudut R. Maka pada kedua segitiga ini akan berlaku hubungan bahwa AB per PQ akan marhali ton nyon marhali tuson akan sama dengan AC nanyon marhali tuson per PR juga akan sama dengan yang ini. Mari BC per halenya QR. Ini senjata yang kedua. Senjata yang ketiga adalah luas segitiga. Luas segitiga. Misalnya saya gambar sebuah segitiga begini. Katakanlah segitiga siku-siku A, B, C. Siku-siku sini. Baru dari titik A, saya tarik garis yang tegak lurus ke garis sisi BC. Katakan memotong di D. Luas segitiga ini sama dengan, kalau kita perhatikan kan, setengah alas dikali tinggi. Nah, luas setengah alas kali tinggi. Kalau ini menjadi alas, maka ini menjadi tinggi. Berarti boleh luasnya sama dengan setengah AB dikali AC. Tapi boleh juga luas itu sama dengan, kalau yang ini yang saya merahkan sekarang, yang ini saya anggap jadi alas. Bayangkan segitiganya diputar ke arah sana, jadi kira-kira begini posisinya, diputar ke sana. Berarti ini juga akan sama dengan setengah BC dikali AD. Lalu di smackdown tuson, maka akan tinggal bahwa AB dikali dengan AC ini akan sama dengan BC dikali AD.
Oke, misalnya kita perhatikan contoh soal. Misalnya diberikan sebuah kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Perhatikan penggambarannya dulu. Titik A, B, C, D. Dan titik E itu selalu terletak ke arah di bawah, di atas dari titik A. Nah, kubus ini akan diberikan nama kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk kita katakanlah misalnya 8, karena sekarang bulan 8. Misalnya pertanyaannya, berapakah jarak dari titik A ke C? Nah, untuk menentukan jarak dari titik A ke C, maka yang pertama itu kita gambarkan begini. Kita tarik dulu garis. Kalau berdasarkan definisi, berarti kan kolonnya lurus nedomana. Berarti kita hanya cukup menentukan panjang dari ruas garis yang merah ini, A, C. Nah, untuk menentukannya, sekarang lihat segitiga A, B, C. Kalau segitiga A, B, C yang ini kita gunting lalu kita gambar ulang kemari, kira-kira begini posisinya. Ini titik A, titik B, titik C. Berarti ini 8, dan ini yang ditanya. Untuk menentukan AC-nya kita gunakan teorem Pythagoras. Maka AC itu sama dengan akar dari AB kuadrat tambah BC kuadrat. Berarti sama dengan akar dari 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Akar dari 64 tambah 64, akar 128 sama dengan 8 akar 2. Yang kedua, misalnya berapakah jarak dari titik A ke G? Berarti kalau kita gambarkan sesuai dengan definisi yang tadi, berarti tinggal menarik garis lurus dengan seno langsung satu nebele womma si duluan. Nah, sekarang lihat segitiga A, C, G. Nah, semua perlu digambar. Ini A dan C kemarin, ini ada siku-siku di sini. Lalu G di atas. AC sudah, ini tadi 8 akar 2, ini 8, dan ini yang ditanya. Nah, untuk menentukan jaraknya, berarti perhitungannya jadi menggunakan teorem Pythagoras. AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah GC kuadrat. GC kuadrat berarti sama dengan akar dari 8 akar 2 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan akar dari 128 tambah 64 akar dari 192. 3 kali 64 berarti jadi 8 akar 3. Nah, perhatikan kembali kubus ABCDEFGH yang ini. Diagonal seperti AC dari A ke C, AF DG yang memotong dalam satu bidang ini disebut dengan nama, dan lain-lain ini disebut dengan nama diagonal bidang. Katakan ini tadi gambar kubus. Nah, baru AG, A ke G, baru dari H ke B, E ke C, F ke D, G ke A. Ini akan ada 4 ini. Tadi dari H, B, baru E, C, dan D, F. Ini akan disebut sebagai diagonal ruang. Nah, dalam kubus panjang-panjang dari ini, dari diagonal ruang dan diagonal bidang, diagonal bidang ini sama dengan S akar 2
baru diagonal ruang sama dengan S akar 3. Jadi misalnya kalau sebuah kubus panjangnya 4, sisinya sama dengan 4, udah pasti diagonal bidangnya itu adalah 4 akar 2, baru diagonal ruangnya sama dengan 4 akar 3. Untuk tugas itu buka halaman 24 nomor 1, 2, dan 3. Di situ pertanyaannya adalah tentukan jarak. Nah, saya tidak akan menentukan jarak. Tugasnya adalah hanya menggambarkan yang mana jarak yang dimaksud. Tugas nanti dikerjakan di classroom dan dikumpul di classroom juga. Oke, itu pertemuan kita untuk hari ini.